Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eka Indriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program D1 PVP ITB. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sederhana bentuk arsitek jaringan dan IP addressing. Oke, kita mulai. Di sini konsep arsitektur jaringan dan IP addressing. Oke. Untuk latar belakang dan sejarah jaringan, pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Pada tahun 1950, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntunan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan ini merupakan pertama kali bentuk jaringan atau network komputer yang diaplikasikan. Untuk jenis-jenis jaringan, di sini ada local area network atau LAN, di mana ini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN ini seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau yang biasa kita sebut WAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. WAN ini dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta. Yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN, di mana ini jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN ini terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Selanjutnya adalah internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berhubungan ke jaringan lainnya. Keinginan seperti inilah yang memerlukan hubungan antar jaringan yang sering kali tidak kompatibel dan berbeda, dan biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah wireless atau jaringan tanpa kabel, di mana jaringan tanpa kabel ini merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalkan orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan ini merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama topologi bus, kedua topologi token ring, dan ketiga topologi star. Topologi bus ini sendiri merupakan topologi yang digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Yang kedua adalah topologi token ring. Di dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga membentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Dan yang ketiga adalah topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Dari keunggulan topologi ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel
akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Oke. Ini merupakan gambar dari topologi jaringan bus. Dan ini adalah topologi token run. Dan ini merupakan topologi star. Di sini ada tipe-tipe jaringan. Oke. Yang pertama adalah jaringan klien atau server. Tipe jaringan ini sendiri terkait erat dengan sistem operasi jaringan. Jaringan client server merupakan komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan, dan klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Dan yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Bila ditinjau dari peran server di kedua tipe jaringan tersebut, maka server di jaringan tipe peer-to-peer diistilahkan non-dedicated server, karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus dapat berperan sebagai workstation. Selanjutnya adalah protokol jaringan. Protokol jaringan ini merupakan penyelenggara komunikasi berbagai macam vendor komputer yang diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui sebuah pihak atau berbagai pihak, seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa. Maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Yang kedua adalah IP address. IP address ini merupakan alamat yang diberikan pada jaringan komputer yang peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address ini terdiri dari 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 kelompok angka desimal dipisahkan oleh tanda titik. Oke. Selanjutnya adalah domain name system atau yang biasa kita sebut dengan DNS. DNS ini sendiri merupakan suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address. Dalam pemberian nama, DNS menggunakan arsitektur hierarki. Dan yang terakhir adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. IP address yang dimaksud merupakan IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis. Selanjutnya adalah pengkabelan. Pada dasarnya jaringan komputer ini merupakan jaringan kabel yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Namun bukan berarti kurva tertutup, bisa jadi merupakan kurva terbuka dengan terminator di ujungnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penghubung antar komputer pun mengalami perubahan serupa, mulai dari teknologi telegraf yang memanfaatkan gelombang radio, hingga teknologi optik dan laser menjadi tumpuan perkembangan jaringan komputer. UTP kabel kategori 5 atau 5E adalah paling reliable yang memiliki kompatibilitas yang tinggi dan yang paling disarankan baik pada 10 Mbps dan fast internet. Konektor yang bisa digunakan untuk UTP kabel adalah RJ45. Untuk penggunaan koneksi komputer dikenal dua tipe penyambungan kabel UTP, yaitu straight kabel dan crossover kabel.
Fungsi masing-masing jenis koneksi ini berbeda. Slack cable digunakan untuk menghubungkan klien ke hub atau router, sedangkan crossover cable digunakan untuk menghubungkan klien ke klien atau dalam kasus tertentu menghubungkan hub ke hub. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.